Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dalam mata kuliah Etika Profesi. Kali ini kelompok 10 akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Prosedur Pengadaan pada Bisnis Startup. Lalu saya sendiri mewakili teman-teman 10 yang bertugas menjadi moderator. Saya bernama Muhammad Robi Endel Absyah. Lalu juga ada teman-teman saya, yakni ada Alfia Nuryani, Ahmad Izar, dan Hari Satpa Meila. Ya, poin pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu startup di Indonesia. Pengertian startup. Menurut Mariati, dalam modul pembelajaran mata kuliah kewirausahaan tahun 2020, startup merupakan perusahaan atau kegiatan usaha yang baru saja dibangun atau dalam masa rintisan. Tidak semua perusahaan yang baru dirintis dapat disebut startup, karena startup lebih merujuk pada bidang teknologi serta informasi yang berkembang di internet. Contohnya pengembang aplikasi, jasa perdagangan, sistem pembayaran, dan lainnya. Istilah startup berasal dari bahasa Inggris, yakni start and up, berarti sebuah bisnis yang baru saja dirintis. Sejarah singkat startup dikutip dari buku Kewirausahaan Bisnis Online tahun 2020 kayak Anggri Puspitasari dan teman-teman. Startup diperkirakan muncul sekitar tahun 1998 hingga 2000. Saat itu Bubble.com sedang populer. Bubble.com merupakan perusahaan .com yang banyak didirikan mulai berkembang pesat. Semenjak Bubble.com populer, mulai bermunculan perusahaan yang membuat website pribadi, hingga akhirnya startup menjadi ladang usaha untuk memulai bisnis. Bahkan sampai saat ini startup masih menjadi ladang bisnis. Lalu ada jenis-jenis startup seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tidak semua perusahaan baru dirintis dapat disebut startup, karena istilah ini mengacu pada perusahaan baru yang bergerak di bidang teknologi dan informasi. Dalam buku Kewirausahaan tahun 2021 karya Muhammad Hasan dan kawan-kawan disebutkan 3 jenis startup, yakni startup game adalah jenis perusahaan startup yang bergerak di bidang game. Kegiatannya mulai dari pembuatan game hingga aplikasi. Startup ini cukup berkembang pesat karena berpeluang besar. Lalu yang kedua ada startup edukasi, adalah jenis perusahaan startup yang bergerak di bidang edukasi. Kegiatannya berkaitan dengan pembelajaran atau edukasi, misalnya aplikasi perpustakaan, forum belajar, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga ada startup perdagangan, adalah jenis perusahaan startup yang bergerak di bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Kegiatannya mulai dari pembuatan aplikasi hingga jenis barang yang dijual. Lalu kita bisa lihat karakteristik startup. Pertama, usia bisnis kurang dari 3 tahun. Startup memang merujuk pada bisnis yang baru saja dirintis. Dalam hal ini, perusahaan yang dapat disebut startup adalah yang berusia kurang dari 3 tahun. Lalu yang kedua, mempunyai inovasi dan keunikan ide. Inovasi dan keunikan menjadi dasar penting dalam mendirikan startup. Perusahaan harus bisa berinovasi dengan membuat ciri khas tersendiri yang unik dan membedakannya dari perusahaan lain. Yang ketiga, ada minim SDM. Kira-kira tim startup memiliki jumlah anggota di bawah 20 orang. Bahkan ada perusahaan startup yang hanya mempunyai anggota 3 hingga 5 orang. Semua kegiatan usaha bisa berjalan dengan lancar karena dibantu teknologi. Lalu yang keempat, ada multitasking. Dengan jumlah SDM yang minim, anggota tim startup dituntut untuk bisa multitasking atau mempunyai pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan yang seharusnya. Lalu yang kelima, memiliki semangat muda. Karakteristik lain dari startup adalah memiliki semangat muda, artinya tim anggota startup selalu bersemangat untuk menjalankan serta mengembangkan inovasinya. Lalu yang keenam, ada ketidakpastian. Oleh karena masih perusahaan yang baru saja dirintis, maka pendapatannya juga kurang stabil sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam beberapa hal, khususnya soal pendapatan. Yang ketujuh, didominasi teknologi. Istilah startup hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, sehingga tidak semua bidang usaha yang menggunakan internet bisa dijuluki startup. Lalu yang terakhir yaitu adalah memakai internet. Dalam perusahaan startup, internet menjadi hal yang penting tentunya yang harus ada, karena media internet digunakan untuk mengerjakan dan menciptakan produk hingga menjalin komunikasi bisnis. Selain itu, situs web juga menjadi hal penting dalam startup. Nah, ini dia ada beberapa contoh startup di Indonesia. Di antaranya ada Tokopedia. Siapa yang nggak tahu Tokopedia? Tokopedia adalah e-commerce, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Lalu yang kedua ada Gojek. Gojek merupakan e-commerce yang bergerak pada bidang transportasi. Lalu yang ketiga ada Mamikos nih. Mamikos
adalah perusahaan startup yang bergerak untuk melayani jasa kos-kosan di Indonesia. Lalu yang keempat ada Halodoc yang di bidang kesehatan, dan yang terakhir ada OVO. OVO ini bergerak pada bidang keuangan ekonomi. Nah, lalu poin kedua ini akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Bang Robi, untuk yang poin kedua yaitu membangun bisnis startup. Cara membangun bisnis startup itu banyak orang ingin membangun bisnisnya sendiri mulai dari nol, tetapi kebanyakan seringkali kurang yakin untuk memulai karena anggapan bahwa hal itu mustahil. Ada beberapa cara yang untuk dari dan benar menjadi nyata. Caranya ada beberapa cara. Yang pertama ada susun dengan kembangkan ide kreatif. Tetapkan ide bisnis mengenai bentuk dan konsep dari produk atau jasa yang akan dikembangkan secara sederhana. Buat tulisan premis ide tersebut dan susun dalam bentuk bisnis plan. Dan yang kedua, membuat rencana bisnis. Bisnis plan adalah elemen yang paling penting yang harus ada untuk melihat tujuan, unsur internal dan eksternal, serta supaya semua rencana yang dapat dan rencana bisnis tersebut dengan menyesuaikan teknologi dan fasilitas yang berkembang. Dan yang ketiga, bentuk tim yang solid. Pastikan untuk memiliki tim kerja yang kompak dan solutif supaya dapat terus percaya diri dalam menggali ide dan membuat strategi pengembangan bisnis. Carilah orang yang siap dan mau membangun bersama dari nol. Jadi tidak perlu banyak orang dalam tim karena yang utama adalah mempunyai visi dan vision yang sama. Yang keempat, jelajahi pasar. Melakukan riset dan memahami kondisi adalah salah satu. Hal ini akan membantu untuk mengetahui aspek tertentu dalam bidang usaha. Namun, mulailah dari sesuatu yang memang relevan agar tidak salah kaprah. Cari tahu tentang pelanggan dan yang mereka butuhkan dalam pasar. Yang kelima, meminta feedback dari pelanggan. Pada tahap pre-launching, ajukan feedback dari user startup. Dengan cara ini, perusahaan akan lebih berkembang berdasarkan evaluasi yang diberikan oleh pelanggan dan dapat membangun customer oriented, serta berkesempatan memiliki pelanggan yang loyal nantinya. Yang terakhir yaitu bangun relasi bisnis. Sebuah bisnis membutuhkan pihak lain untuk dapat terus berkembang dan menjadi lebih sukses. Oleh karena itu, perlu membangun relasi yang luas agar dapat memiliki lebih banyak peluang untuk berkolaborasi dan bekerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya yaitu syarat membangun startup. Yang pertama yaitu memiliki modal. Modal ini jadi sesuatu yang sangat fundamental untuk membangun startup. Cara mencari modal itu sendiri beragam. Para founder mencari investor yang bersedia memberikan dana perusahaan, termasuk relasi atau koneksi yang dipunya. Dan yang kedua adalah lokasi. Idealnya perusahaan saat ini didirikan di kota besar. Alasannya adalah dekat dengan pasar dan sumber daya yang sangat berkualitas. Selanjutnya yaitu mudah bergabung dengan komunitas khususnya startup lainnya, serta penggunaan internet dan aplikasi di kota besar jauh lebih banyak. Yang ketiga, untuk yang poin ketiga akan dilanjutkan dengan rekan kami. Rekannya dipersilakan. Ya, terima kasih Alvia. Untuk poin ketiga yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang entrepreneur dalam bidang IT. Entrepreneur dalam bidang IT telah dipandang sebagai sektor yang tidak akan pernah mati, terlebih dengan kemajuannya yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Didukung dengan teknologi yang terus maju dan kegunaannya yang memudahkan segala aktivitas manusia. IT menjadi bidang bisnis yang semakin gencar dibutuhkan dalam hal apapun yang kita lakukan. Tak sedikit investor asing atau pelaku bisnis yang tertarik menjadikan IT sebagai bidang usaha di pertengahan tahun 2021. Pandemi virus corona yang masih terjadi hingga saat ini juga semakin menunjukkan bahwa bidang IT sangat prospektif untuk mendukung sistem digital di masa kini.
Meski begitu, tidak sembarang orang bisa menjadi pelaku bisnis atau entrepreneur IT yang profesional. Karena seorang pebisnis IT yang baik tentu harus memiliki sejumlah kemampuan agar bisnis di bidang teknologi atau sistem informasi yang dijalankan dapat berjalan dengan sukses. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur dalam bidang IT. 1. Software development. Berurusan dengan bidang IT tentu tidak jauh dari berbagai perangkat lunak atau software yang harus Anda kenali dan perdalami di antara pesaing atau kompetitor yang ada di sekitar Anda. Anda harus memiliki kemampuan software development untuk mengembangkan program berdasarkan kebutuhan dan pembaruan teknologi terkini. 2. Fast learning and problem solving. Dengan banyaknya istilah, program, dan informasi yang harus Anda ketahui, pembisnis IT juga harus memiliki kemampuan fast learning untuk secara cepat mengerti semua pembaruan yang terjadi secara cepat. Kemampuan problem solving juga sangat diperlukan, khususnya untuk mengenai cyber security atau machine learning secara lebih dalam agar dapat menyelesaikan hambatan saat terjadi masalah. Yang ketiga, manajemen data. Kemampuan terakhir yang juga tak kalah penting adalah harus memiliki keahlian manajemen data untuk cermat mengelola seluruh data dengan menggunakan teknologi yang ideal tanpa harus melalui secara manual. Kemampuan ini juga sangat berfungsi untuk menyusun strategi bisnis yang tepat dari informasi yang dikelola agar seluruh langkah penjualan yang dikeluarkan dapat sesuai dengan tujuan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Hari Saptamela. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi konsultan IT yang handal. Dengan pesatnya perkembangan industri internet dan meningkatnya konten pengetahuan produk dan solusi dengan bantuan internet, efisiensi transaksi penyedia layanan konsultasi dapat sangat ditingkatkan. Sosialisasi internet memicu transformasi industri konsultasi dan merupakan sumber pengembangan industri konsultasi. IT konsultan adalah sebuah posisi yang umumnya mengacu pada orang-orang yang telah mencapai tingkat keahlian IT dalam kondisi sesuatu. Mereka dapat menyediakan layanan konsultasi. Saran yang diberikan oleh konsultan independen dan netral dapat menyelesaikan masalah IT atau memberikan solusi tentang teknologi terbaru pada bidang IT. Tugas dan tanggung jawab IT konsultan itu ada yang pertama, perencanaan IT, meliputi strategi perusahaan, visi dan misi, identifikasi target, perencanaan bisnis strategis, perencanaan arsitektur IT, perusahaan, dan perencanaan rencana pelaksanaan IT. Persyaratan pengoptimalan aplikasi dan aplikasi IT termasuk 3 bagian: pengoptimalan manajemen dan visi yang jelas, evaluasi IT, persyaratan yang jelas, strategi konstruksi IT. Lalu yang ketiga, manajemen proyek IT, termasuk bantuan dalam pemilihan proyek, manajemen pelaksanaan proyek, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya manusia, komunikasi, resiko, pengadaan, dan manajemen proyek secara keseluruhan. Lalu kemampuan yang harus dimiliki IT konsultan. Yang pertama, pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar adalah fondasi utama yang dimiliki IT konsultan. Hanya dengan meletakkan fondasi yang kokoh, Anda dapat menyerap pertumbuhan dan perkembangan secara lebih efektif. Teknologi IT telah berkembang selama lebih dari setengah abad dan telah membentuk ilmu pengetahuan dan teknologi khusus. Berbagai cabang disiplin ilmu memiliki buku dan bahan ajar yang melimpah. Memahami sejarah pengembangan IT, memahami konsep IT, terbiasa dengan skenario aplikasi, dan menguasai poin pengetahuan umum, semuanya membantu untuk lebih terlibat dalam pekerjaan IT. Pengetahuan dasar pada dasarnya adalah akumulasi asli melalui sekolah, pengetahuan dasar profesional, pembelajaran awal diselesaikan di universitas. IT konsultasi yang unggul harus terus mengumpulkan pengetahuan profesi dasar, memiliki pemahaman mendalam tentang peranan dasar IT, dan melayani semua jenis penggunaan teknologi IT dengan cara yang sederhana. Lalu yang kedua, penggunaan alat. Office Site membantu kami dengan cepat dan profesional mengeset dan menawarkan ke pengguna yang berbeda, mulai dari rencana ringkasan laporan PPT, rencana detail deskripsi Word, analisis klasifikasi, catatan Excel, tugas perencanaan, proyek, diagram, pembuatan visio, OA, membantu optimalisasi proses bisnis kantor, ERP,
membantu finansialisasi bisnis. SVN membantu kami manajemen versi. Scriptbrenner membantu untuk mengotomatisasi eksekusi. Alat profesional membantu kami manipulasi perangkat lunak, manipulasi perangkat keras, dan sebagainya. IT konsultan sebagai penyedia layanan pengguna. Selain sebagai pengguna alat yang mahir, IT konsultan yang sangat baik juga harus mahir dalam penyediaan data dan pemeliharaan alat-alat tersebut. Jika perlu, juga untuk alat-alat manufaktur pengguna. Misalnya, selain mengetahui proses penggunaan pengguna, OA juga perlu mengelola izin pengguna di latar belakang, mengatur template formulir, not persetujuan, cabang proses, mengembangkan laporan, statistik, klasifikasi data, penyimpangan, analisis icon, solusi penulisan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pengiriman dan penerimaan. Penyedia layanan harus mengirimkan produk atau layanan secara eksternal dan mendapatkan penerimaan pengguna. IT konsultan adalah penyedia layanan baik secara eksternal maupun internal. IT konsultan menyediakan berbagai produk atau layanan kepada personel di departemen bisnis lain, seperti aplikasi OA, aplikasi kotak surat. Personel di berbagai departemen memberikan umpan balik tentang penggunaan layanan aplikasi. Terakhir, bos perusahaan memberikan produk kepada IT konsultan melalui gaji atau metode bonus atau layanan untuk umpan balik. IT konsultan yang unggul harus menyediakan berbagai hasil yang dapat diterima oleh pengguna eksternal atau internal, memperoleh penerimaan formal oleh pengguna melalui pelatihan, publisitas, dan standar sistem, seperti membandingkan rencana bisnis, solusi teknis, aturan bisnis yang diubah, sistem online, proses konfigurasi, SOP sistem, laporan penerimaan, kontrak, fungsi lingkungan pengujian, kode SVN, dan sebagainya. Terakhir, kemampuan analisis dan klasifikasi masalah. Tugas kompleks membutuhkan pemikiran menyeluruh, pembagian kerja, dan kerjasama. Masalah kompleks harus diklasifikasikan dan diselidiki terlebih dahulu, dan kemudian solusi terintegrasi. Secara konvensional, kita mendapatkan rasa hormat, kepercayaan, dan imbalan finansial dari orang lain dengan membantu orang lain memecahkan masalah mereka. Pada saat yang sama, memperoleh rasa pencapaian psikologis dan kepercayaan diri, sehingga dapat membangun kemampuan keamanan kita sendiri. Kita akan menghadapi masalah dalam kesehatan, studi, kehidupan, keluarga kecil, pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Dan setiap masalah akan dipertimbangkan pada tingkat dan periode waktu yang berbeda sesuai dengan kesiapan kita sendiri. Menaiki 10 lantai dalam satu langkah membutuhkan kekuatan super, dan orang biasa dapat melakukan selangkah demi selangkah. Orang-orang unggul pandai mengkategorikan masalah yang harus ditangani terlebih dahulu, dan kemudian mengurutkannya ke dalam tingkatan, memprioritaskan, dan mengatur waktu untuk memproses sesuai dengan aturan klasifikasi. IT konsultan yang baik harus secara akurat membedakan skala masalah, yaitu jenis titik masalah atau titik permintaan, jenis topik atau garis aturan bisnis, jenis proyek atau tingkat operasi bisnis, jenis portofolio proyek atau sistem manajemen perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk poin 4. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik, itu saja dari presentasi dari teman-teman kelompok 10. Ya, bisa disimpulkan tadi kita sudah belajar terkait startup, apa itu startup, dan bagaimana cara untuk membangun startup, lalu membuat rencana bisnis dari startup dari awal sampai akhir. Lalu juga ada kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur dalam bidang IT, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh IT konsultan. Itu saja presentasi dari kelompok 10. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya undur diri, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.